Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai sertifikasi perizinan industri rumah tangga dengan beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya, Wildan Kemas Pratama. Yang kedua, Dendi Juari. Yang ketiga, Barun Fulando. Sama yang terakhir, Zainul Sabri. Kami menjelaskan ada 7 materi dengan materi pendukung ada 2. Yang pertama dasar hukum, keamanan dan mutu pangan, teknologi proses pengolahan pangan. Ya bisa dilihat sendiri di PPT saya ini. Yang pertama saya mau menjelaskan mengenai dasar hukum di bidang pangan. Sebentar, tutupan materinya. Sini aja. Dalam bentuk undang-undang diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Diatur juga dalam bentuk peraturan pemerintah, PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan, lalu PP Nomor 72 Tahun 98 tentang pengamanan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, lalu PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Lalu dalam bentuk peraturan presiden atau Inpres, Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang terbuka dan dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Lalu Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang percepatan pengembangan IF dan ALKES. Lalu Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan usaha. Lalu dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes, Permenkes nomor 006 tahun 2012 tentang obat tradisional, Permenkes nomor 007 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, Permenkes nomor 033 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, lalu Permenkes nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan atas Permenkes nomor 1148 tahun 2011. Permenkes nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, lalu Permenkes nomor 30 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Permenkes nomor 1148 tahun 2011. Permenkes nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Lalu materi kedua yaitu keamanan dan mutu pangan. Sebentar, saya pin dulu saya. Di sini peran berbagai pihak dalam jaminan keamanan dan mutu pangan, yaitu ada 3 pilar. Yang pilar pertama yaitu pemerintah sebagai regulator, Menkes, BPOM, dan Dinkes. Tugas mereka itu mengawal keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat. Pembuatan Menkes, Perka BPOM, BPOM, pengawasan tempat produksi, pembinaan, dan penerbitan izin edar, dan lain-lain. Lalu pilar kedua yaitu produsen atau pelaku usaha. Produsen ini bertanggung jawab atas keamanan yang mutu pangan dari produknya yang akan diedarkan di masyarakat, yaitu yang terakhir konsumen. Melindungi diri dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Yang berikutnya produk pangan. Produk pangan ini diatur dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu tanggung jawab dan peran pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen atau masyarakat. Tentu saja produk pangan ini harus ada label halal dan thayyib. Yang halal itu termasuk segala produk pangan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai otoritas menerbitkan fatwa halal, yaitu Majelis Ulama Indonesia atau kita sering dengar yaitu MUI. Lalu thayyib itu diartikan produk pangan haruslah baik dan aman untuk dikonsumsi atau food safety, bersih, serta menyehatkan dan bermutu, maupun dari aspek fisik, kimia, dan biologis. Keamanan dan mutu pangan merupakan tugas utama BPOM atau Dinkes.
Lalu yang berikutnya, mengapa keamanan dan mutu pangan itu sangat penting? Bila mana pangan itu tidak aman, bisa menyebabkan beberapa penyakit, menyebabkan sakit keracunan pangan, lalu yang di sini ada melemahnya kualitas generasi muda, memperburuk perekonomian, orang sakit tidak bisa bekerja, keluarga menderita, seperti itu. Lalu dari bidang industri, industri pangan atau penjual pangan, produk tidak laku, seperti itu. Lalu bahaya fisiknya ada, sumber bahaya fisik itu ada potongan kawat atau stapler, tubuh serangga atau lalat, serpihan kaca atau plastik, rambut, kuku, dan lain-lain. Berbahaya itu karena dapat melukai dan atau menutup jalan nafas dan pencernaan kita. Lalu berikutnya bahaya biologinya. Bahaya biologi bisa berupa bakteri, kapang, kamir, parasit, virus, dan ganggang. Pertumbuhan mikroba bisa menyebabkan pangan menjadi busuk, sehingga tidak layak untuk dimakan dan menyebabkan keracunan pada manusia, bahkan bisa menjadikan manusia itu kematian gitu, mati lah, manusianya bisa mati. Lalu faktor apa saja yang membuat bakteri tumbuh? Ada 5 faktor yang menyebabkan tumbuhnya bakteri di sini, yaitu tingkat keasaman. Sebagian besar bakteri tidak dapat tumbuh dengan baik pada pangan yang memiliki keasaman yang tinggi. Meskipun bakteri tersebut tidak berkembang biak, namun tetap ada dan dapat mencemari produk pangan. Lalu, waktu penyimpanan. Bakteri dapat berkembang biak dengan sangat cepat dan membelah diri setiap 20 menit. Lalu, air. Bakteri membutuhkan air untuk tumbuh, sehingga bakteri tidak dapat tumbuh dengan baik pada produk pangan yang kering. Sehingga seperti kerupuk, meskipun bakteri tersebut tidak berkembang biak, namun tetap dan dapat mencemari produk pangan. Lalu makanan. Bakteri tumbuh baik pada pangan berprotein tinggi seperti daging, ikan, susu, dan produk-produk olahan. Yang berikutnya yang terakhir, suhu. Pada umumnya bakteri membutuhkan kondisi hangat untuk dapat tumbuh dan berkembang biak. Pada suhu tubuh manusia 37 derajat Celcius, bakteri dapat tumbuh berkembang biak secara optimal. Menghindari cemaran biologinya bisa dilihat di tabel berikut. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa di-pause saja videonya untuk melihat cara menghindari cemaran biologinya. Ya. Berikutnya ada bahaya kimia. Ini udah slide keberapa ya? Oh, ini slide saya terakhir ini. Bentar. Sumber bahaya kimia itu ada 4 bahan kimia berbahaya yang sengaja dimasukkan ke dalam pangan. Lalu penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran, pangan hewani atau nabati yang secara alami mengandung racun dan lingkungan. Yang terakhir, yang pertama itu yang bahan kimia berbahaya itu racun alami dari dalam pangan, contoh mikotoksin pada kacang, racun pada jamur, singkong beracun, sianida, racun ikan buntal, dan racun alami pada jengkol. Yang kedua, cemaran bahan kimia dari lingkungan, contoh limbah industri, logam berat, asap kendaraan bermotor, sisa pestisida pada buah dan sayur, deterjen, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran. Batas maksimum penggunaan BTP diatur dalam Perka BPOM. Lalu yang keempat, penggunaan bahan berbahaya yang dilarang pada pangan, boraks, formalin, metanil yellow, rodamin B. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dendi Juari. Silakan Saudara Dendi Juari. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Yang pertama, teknologi proses pengolahan pangan. Pengolahan pangan. Yang pertama, proses merubah bahan pangan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, baik produk pangan sementara maupun pangan siap santap. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan eating quality dari segi rasa, flavor, tekstur, warna, dan keamanan pangan. Yang kedua, layak dikonsumsi manusia. Yang ketiga, memudahkan handling dan distribusi. Yang keempat, variasi jenis olahan pangan. Yang kelima, meningkatkan nilai ekonomis. Dan yang terakhir, dapat mengawetkan pangan, tapi tidak semua. Nah, ini ada contoh-contoh pengolahan pangan. Yang pertama, yang mengawetkan. Singkong gaplek, telur ke telur asin, ikan ke ikan kaleng, buah ke menjadi selai. Kalau yang tidak mengawetkan, kentang ke kentang goreng, terigu ke cake, kedelai ke susu kedelai. Next. Kemudian pengolahan pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP IRT. Dikecualikan untuk yang pertama, pangan yang diolah dengan sterilisasi, komersil atau pasteurisasi. Yang kedua, pangan yang diproses dengan pembekuan atau frozen food, yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku. Yang ketiga, pangan olahan asal hewan yang disimpan, dingin atau beku. Yang keempat, pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus. Contohnya MPASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan dan pangan untuk penderita diabetes. Next. Kemudian ada pengolahan pangan secara fisik. Yang pertama, pemisahan atau sortasi atau ekstraksi. Yang kedua, penghancuran. Yang ketiga, penyaringan. Yang keempat, pemanasan. Yang kelima, pendinginan. Yang keenam, penguapan. Yang ketujuh, pengentalan, dan sebagainya. Next. Kemudian ada pengolahan dengan suhu tinggi. Yang pertama itu pasteurisasi, yang kedua sterilisasi komersil, yang ketiga pemanggangan, yang keempat penggorengan, yang kelima pengeringan, yang keenam microwave, yang ketujuh evaporasi. Terus ada juga pengolahan suhu apa nih? Apa nih? Pengolahan suhu rendah, yaitu pendinginan dan pembekuan. Next. Masuk ke proses pengeringan. Proses pengeringan sangat penting untuk dilakukan karena sejak bahan dipanen, ditangkap, atau disembeli, kerusakan pada pangan sudah berlangsung. Kerusakan diakibatkan adanya pertumbuhan dan aktivitas mikroba, serta aktivitas enzim. Kerusakan pangan tergantung jenis bahan. Yang pertama, kerusakan lambat, yaitu seperti biji-bijian atau kacang-kacangan. Kalau kerusakan cepat, seperti daging dan ikan. Next. Cara pengeringan. Pengeringan pada pengeringan pada tekanan atmosfer. Yang pertama, panas dipindahkan dari udara kering atau dari permukaan benda, logam, yang dipanaskan yang kontak langsung dengan bahan, sehingga air dari bahan dipindahkan ke udara. Yang kedua, pengeringan pada tekanan vakum. Pindah panas dilakukan pada tekanan rendah sehingga air lebih menguap. Next. Sekarang ada keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan yaitu memperpanjang umur simpangan pangan. Yang kedua, mengurangi berat dan volume sehingga meringankan biaya transportasi dan penyimpanannya. Yang ketiga, biaya produksi lebih murah. Yang keempat, banyak pangan yang dapat dikonsumsi setelah dikeringkan seperti kopi dan teh. Kemudian kerugiannya yang pertama, sifat asal bahan berubah, misalnya bentuk dan penampakan sifat fisik dan kimia. Terjadi perubahan warna, tekstur, dan aroma. Dan pengeringan pada suhu tinggi menimbulkan case hardening. Next. Pemanggangan. Panas yang digunakan 110
derajat Celcius sampai 240 derajat Celcius. Mekanisme awal sama seperti pengeringan. Laju kehilangan panas di permukaan meningkat karena suhu tinggi. Permukaan mengering dan terbentuk kerak. Kemudian terjadi peningkatan mutu pangan 80 derajat Celcius. Rasa dan aroma yang diinginkan, kadar air di dalam pangan tetap tinggi. Next. Penggorengan. Penggunaan minyak goreng panas untuk meningkatkan mutu bahan pangan dan mengawetkan dengan cara menumbuhkan mikroba dan menurunkan kadar air. Kemudian keawetan tergantung pada kadar air. Waktu penggorengan tergantung pada jenis bahan pangan, suhu minyak goreng, metode penggorengan, ketebalan bahan pangan. Next. Pengawetan dengan bahan kimia. Yang pertama, pengemasan. Asam alami hasil asam alami hasil fermentasi sintetik. Yang kedua, menambah rasa, memperbaiki sifat koloidal, tekstur, menaikkan efektivitas benzoat. Kemudian menyebabkan denaturasi atau rusaknya protein. Terus ada penambah gula dan garam ke misalnya dendeng atau ikan asin. Kemudian bahan pengawet, benzoat, sorbat, SO2, antioksidan mencegah ketengikan. Next. Jadi sampai sini ya materi. Oh iya. Kemudian akan dilanjut dengan teman saya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Ini waktu Zoom saya lagi 8 menit, apakah cukup untuk membuat videonya sampai habis? Halo, Saudara Barun. Di post dulu, pindah Zoom baru dulu. Nanti disambung aja. Oke. Halo, halo. Iya, iya.